22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Bila Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita baca bagian ini bersama-sama. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu hal, satu tema, yaitu berjalan penuh keyakinan. Hari-hari ini apapun tantangan yang kita hadapi, apapun beban, pergumulan yang kita hadapi, mari kita tetap punya keyakinan. Mari kita baca bagian ini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralit, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca ini menarik untuk sama-sama kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali sampaikan begini, saya ambil contoh orang berpakaian. Orang pakai pakaian, atau mungkin kalau kaum wanita pas pulang dari salon, keluar dari salon ketika udah rambutnya, wah habis dari salon begitu, dia pede dengan penampilannya. Saya seringkali katakan, orang yang pede, entah berpakaian, entah dandan rambutnya, sama orang yang nggak pede, hasilnya akan sangat berbeda. Hasilnya akan sangat berbeda. Begitu pula ketika kita jalanin hidup. Kita jalanin hidup ini, kalau kita jalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan, kita pede, sama kita jalanin hidup, kita nggak yakin, itu akan sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jalanin hidup, kalau kita nggak yakin, hidup kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Kita jalanin hidup, akhirnya isinya cuma khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Nah, bagaimana supaya kita jalanin hidup ini, kita boleh berjalan dengan penuh keyakinan. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita alami, kita boleh tetap punya keyakinan. Nah, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada 5 hal yang ingin saya bagikan pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, coba kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Ini yang pertama. Di dalam bagian itu dikatakan, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, di dalam bagian itu dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Itu tolong digaris bawah itu. Aku telah memperhatikan dengan sungguh. Tuhan nggak cuma memperhatikan, tapi dia perhatiin sungguh-sungguh banget. Ya. Kemudian dikatakan, dan aku telah mendengar seruan mereka. Ini saya suka kalimat ini. Aku telah mendengar seruan mereka. Ya, itu tolong digarisbawahi lagi. Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, apapun masalah yang kita alami hari-hari ini. Mungkin ada yang bergumul dalam masalah rumah tangga, mungkin ada yang bergumul dalam masalah ekonomi, masalah keuangan. Mungkin ada yang lagi ngalamin kesulitan, keuangan. Mungkin ada di antara kita yang bergumul masalah pekerjaan, masalah usaha. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita. Perlu kita sadari hal yang pertama, Tuhan tahu penderitaan kita. Allah tahu penderitaan setiap kita. Firman Tuhan katakan jelas sekali bahwa Allah memperhatikan penderitaan bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Bahkan dikatakan juga di dalam pasal 3 ayat 7 itu, Tuhan mendengar seruan mereka. Apa yang menjadi doa-doa Anda hari-hari ini?
Apa yang menjadi seruan Anda kepada Tuhan? Apa yang menjadi beban pergumulan Anda saat-saat ini? Bapak, Ibu, Saudara, ini yang pertama, Tuhan tahu penderitaan. Tuhan tahu penderitaan saya. Tuhan tahu penderitaan kita semua. Tuhan tahu penderitaan setiap umat. Ini yang perlu kita sadari. Kadang-kadang kita jalanin hidup, kita ngerasa, waduh, kok nggak ada orang yang peduli sama saya ya, Pak Sam? Kok nggak ada orang yang bisa ngertiin saya ya? Buktinya saya ngalamin masalah gini, kok si A, si B, si C, kok nggak ada yang tolongin saya, kok nggak ada yang perhatiin saya. Tolong ingat, Bapak, Ibu, Saudara, orang boleh ngelupain kita. Orang kadang-kadang kita bilang, tolong dong doain gue lagi punya masalah. Kadang-kadang orang bisa lupa doain kita. Meskipun kita udah ngomong begitu. Tapi perlu kita ingat, Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan memperhatikan setiap beban pergumulan kita. Mungkin hari ini kita lagi ngelus dada. Mungkin hari ini bisa jadi ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang lagi menjerit, yang lagi nangis di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara Anda yang lagi ngerasa, aduh ilah Tuhan, sampai kapan aku ngalamin begini? Tolong ingat, Tuhan tahu penderitaanmu. Tuhan dengar setiap seruanmu. Makanya jangan sampai putus asa, jangan sampai nyerah terhadap masalah, jangan berhenti berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 3, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Coba kita lihat bagian itu. Nah ini ada hal yang bagus Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran pasal 3 ayat 8. Minta tolong dimunculkan. Oke. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ini penting. Ini yang perlu digarisbawahi, ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan ini yang menarik lagi. Menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu yang menarik, itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Itu yang perlu digarisbawahi. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini yang kedua. Tuhan bukan hanya sekedar tahu penderitaan kita, Tuhan bukan hanya memperhatikan, bukan hanya mendengar seruan doa kita, tetapi hal yang kedua, Tuhan juga merancangkan sesuatu yang baik. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi umat Israel yang lagi ngalamin penderitaan di tanah Mesir. Tuhan juga merancangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini ngalamin sesuatu dalam tanda petik, nampaknya nggak baik. Kelihatannya nggak baik. Yang di depan mata kita kayaknya nggak baik. Tapi percayalah, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik. Nggak sepenuhnya kita bisa pahami sekarang. Tapi yakini, imani Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan katakan jelas sekali bahwa Tuhan mau melepaskan mereka dari segala penderitaan mereka di tanah Mesir. Tuhan juga merancangkan mereka supaya mereka masuk tanah Kanaan, negeri yang penuh berkat, negeri yang dikatakan berlimpah-limpah susu dan madu. Dulu waktu saya remaja, saya sempat ngerasa, kenapa ya kok masa remajaku nggak enak? Dulu saya itu suka berpikir, kadang-kadang ya nggak bisa dipungkiri sih. Dulu suka ngiri kalau melihat teman-teman pulang sekolah enak, bisa main ke sana kemari. Saya pulang sekolah nggak bisa enak-enakan main, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu saya bercerai ketika saya kelas 3 SD. Jadi saya dari latar belakang keluarga yang broken home, latar belakang keluarga yang berantakan. Bapak Ibu saya bercerai waktu saya kelas 3 SD, gara-gara ibu saya terima Kristus, dan kemudian SMP kelas 1, bapak saya meninggal. Kalau tadinya, meskipun orang tua saya bercerai, saya masih bisa minta uang jajan dari bapak saya, sebulan sekali kasih uang jajan, kasih uang untuk sekolah, tapi ketika SMP kelas 1, ayah saya meninggal. Dan saya terpaksa keluar sekolah, karena kita nggak ada biaya. Ibu saya cuma kerja jadi buruh pabrik. Saya ngerti banget lagunya Rhoma Irama, gali lubang tutup lubang buat bayar hutang. Saya ngerti banget. Ibu saya gajinya nggak cukup. Bapak Ibu Saudara, akhirnya terpaksa saya keluar sekolah, dan kemudian saya kerja loper koran, ya, kirim-kirimin koran sana kemari, itu dikasih sama sepupu saya. Dan kemudian saya dikenalin sama sopir angkot, saya kerja jadi kenek angkot. Jadi ketika tahun depannya saya masuk sekolah lagi,
Saya kerja jadi kenaik angkot, Bapak Ibu Saudara. Pulang sekolah, saya nggak bisa main kemana-mana enak-enakan, tapi saya pulang sekolah mesti langsung ke terminal. Mesti langsung ke terminal. Jadi di tas sekolah saya selalu ada t-shirt sama sendal jepit. Jadi seragam sekolah ini copot, langsung ganti t-shirt, sepatu masuk tas, langsung ganti sendal. Saya jadi kenaik angkot, ya sampai kira-kira jam-jam 6, setengah 7 begitu baru pulang. Jadi saya kembali sekolah itu biaya sekolah pakai uang sendiri, Bapak Ibu Saudara. SMP itu. Ketika STM, saya masuk STM malam, itu di Surabaya. Ya. Masuk STM malam, pagi sampai sore saya kerja jadi kuli bangunan, Bapak Ibu Saudara. Jadi rasanya nggak enak. Saya mesti kerja dari pagi sampai jam-jam setengah 5, kemudian saya berangkat sekolah, masuk sekolah setengah 6 sampai jam 9, setengah 10 malam. Waktu itu STM malam, STM karyawan. Karena pagi saya kerja. Dan ketika pindah ke Jakarta, hidup saya juga nggak enak. Ibu saya kerja cuma jadi pembantu, cuma jadi tukang masak di sekolah teologi di SDT Iman itu Wijaya 1 nomor 29 di Kebayoran Baru. Dan saya kerja jadi tukang kebun, Bapak Ibu Saudara. Gajinya 20.000 sebulan. Dulu sempat kerasanya minder, rasanya nggak enak gitu. Kenapa ya masa remajaku kok susah ya, kok kayaknya nggak enak. Tapi rupanya apa, Bapak Ibu Saudara, ketika saya dicelikkan sama Tuhan, ketika saya disadarkan sama Tuhan, saya bisa mengerti akhirnya apa maksudnya Tuhan melalui sebuah kejadian yang nggak enak itu. Sekarang kalau saya tengok lagi ke belakang, saya bersyukur. Dengan semua hal yang kelihatannya nggak enak itu saya bersyukur. Karena apa? Kalau saya nggak pernah jadi tukang kebun selama setahun setengah di sekolah teologi ya, saya nggak bakalan mungkin jadi hamba Tuhan. Lewat kehidupan sebagai tukang kebun setahun setengah, rupanya Tuhan lagi mempersiapkan saya untuk melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kalau saya nggak pernah ngerasain susahnya hidup, saya nggak bakalan bisa memahami mungkin. Kalau ada jemaat yang ngomongin, wah hidup saya susah, Pak Sam, ini mungkin saya nggak bisa ngerti. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita Tuhan izinkan kita ngalamin sesuatu yang nampaknya nggak enak. Tapi percayalah, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Sampai detik ini kalau saya boleh ada, sampai detik ini kalau saya boleh melayani Tuhan, saya punya kehidupan seperti sekarang, saya cuma lihat bahwa iya ya, tadinya hidupku nggak enak banget. Tadinya hidupku ngalamin berbagai penderitaan. Tapi rupanya apa? Tuhan pakai semuanya itu untuk menjadi alat Tuhan. Sama seperti kalau saya khotbah, saya suka tanya sama jemaat, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau hidupnya diberkati, jadi orang kedua di Mesir seperti Yusuf. Diberkati enak, jabatannya tinggi, semua jemaat ngacung. Tapi kalau ditanya, siapa di antara Anda yang mau masuk seperti Yusuf juga? Masuk ke sumur, masuk ke penjara, ngalamin difitnah. Orang bilang, aduh Pak Sam, kalau bisa jangan, jangan. Nah kadang-kadang dalam hidup kita, Tuhan mau pakai semuanya itu. Makanya kalau Anda membaca di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, Yusuf bisa melihat dari sudut pandang Allah. Yusuf bisa mengatakan kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi ya sudahlah, udahlah. Tuhan pakai semuanya buat kebaikan kita kok. Untuk memelihara semua keluarga besar kita, kalau saya terjemahkan ke terjemahan bebas gitu ya. Yusuf bisa melihat dari sudut pandang Allah. Yusuf bisa melihat dari semua kejadian yang nampaknya nggak baik. Tuhan pakai itu semua untuk rencananya Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa jadi hari ini kita lagi ngelus dada. Bisa jadi Anda diizinkan Tuhan hari ini lagi berurai air mata. Anda lagi bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan aku ngalamin masalah ini? Tapi percayalah, Tuhan punya rancangan yang baik. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ini ada yang menarik. Kita lihat di dalam pasal 13 ayat yang ke-17. Pasal 13 ayat yang ke-17 dan 18 itu. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Nah, itu jelas ya. Itu saya merahin di situ. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal.
Itu saya merahin lagi ya. Apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Nah, ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Waktu Anda dan saya kita diizinkan ngalamin masalah, ngalamin pergumulan, yakini imani Allah itu kenal siapa kita. Allah kenal umatnya. Allah kenal bangsa Israel. 400 tahun mereka jadi budak. Secara mental, mereka mentalnya mental budak. Waktu lahir, jadi budak. Kalau rata-rata umur manusia itu 70 tahun, Anda bisa bayangkan, ini generasi ke-6, Bapak Ibu Saudara kira-kira. 70 kali 5 generasi baru 350. Ini masuk generasi ke-6. Anda bisa bayangkan. Lahir jadi budak. Nah, coba kita lihat ada peta di situ. Nah, itu yang saya sudah bikin juga. Nah, itu tolong kita lihat petanya itu Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang saya garisin lurus itu antara Mesir ke Kanaan, ya. Antara Mesir ke Kanaan. Anda kalau lihat, itu kalau lurus itu yang paling dekat Bapak Ibu Saudara. Sekarang kalau pesawat itu kayaknya jalurnya situ deh, tinggal lurus itu. Nah, itu kurang lebih 425 sampai 450 kilo. Itu kalau lurus. Tapi Anda lihat, sebelum nyampe ke Kanaan, itu ada daerahnya orang Filistin. Itu yang pas kena garis itu daerahnya orang Filistin, yang ujungnya itu Gaza itu. Nah, yang sampai sekarang nggak kelar-kelar, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu daerahnya orang Filistin. Padahal itu jalanan yang paling dekat. Tapi Tuhan tahu persis. Kalau bangsa Israel lewat jalanan itu yang paling dekat itu, bangsa Israel belum siap mental. Mentalnya mental budak. Belum siap perang. Makanya Tuhan nggak mau bangsa Israel lewat situ. Tuhan izinkan bangsa Israel muter lewat bawah. Nah, menuju ke Laut Teberau itu. Nah, itu kalau muter kayak letter V begitu ya. Kalau muter lewat Laut Teberau itu lewat padang gurun itu, muterin Gunung Sinai itu di tengah-tengah itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau mereka muter yang kayak huruf V begitu itu kurang lebih jaraknya kalau Anda lihat di Google Maps sekarang, itu kurang lebih 750 kilo. Muternya jauh banget Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan tahu bahwa kalau mereka muterin situ, mereka pasti bisa melewati, pasti mampu. Karena Tuhan kenal bangsa Israel. Begitu pula dalam hidup kita. Tiap-tiap kita ngalamin masalah dalam hidup, Tuhan itu kenal siapa kita. Kalau Tuhan izinkan kita melalui padang gurun kita, Tuhan izinkan kita melalui masalah demi masalah dalam hidup kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun masalah yang terjadi di luar kemampuan kita. Firman Tuhan katakan jelas sekali di surat Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa, yang nggak melebihi kekuatan manusia. Artinya kalau Anda dan saya diizinkan ngalamin masalah itu, Tuhan tahu kemampuan kita. Nggak mungkin masalah itu melebihi kekuatan kita. Saya ambil contoh simpel begini. Kalau saya punya anak kelas 5 SD, dikasih tugas sama gurunya, dikasih PR, pasti anak saya mampu, pasti anak kita mampu, karena gurunya kasih PR sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau anak-anak seringkali dikasih tugas, susah, nggak bisa, susah. Karena intinya malas ngerjain. Akhirnya apa? Mintanya papa mamanya yang ngerjain. Begitu pula hubungan kita sama Tuhan. Kalau Anda dan saya diizinkan ngalamin masalah, apapun masalah kita. Apapun masalahnya. Minumnya teh botol sosro. Oh salah ya, Bapak Ibu Saudara. Apapun masalah yang kita hadapi, tolong kita ingat Tuhan tahu kemampuan kita. Amin. Tuhan tahu kapasitas kita. Nggak ada satupun masalah yang terjadi di luar kemampuan kita. Saya sendiri juga kemarin waktu ngalamin kecelakaan di awal bulan Maret, saya ingat banget Bapak Ibu Saudara,
Hari itu saya sama istri saya kita cuma punya uang 500.000, cuman gopek, ceng. Buat beli token listrik aja kurang. Karena hari itu saya dan istri kita mau beli token listrik, biasanya sebulan itu 1 juta, tapi kita punya uang cuma 500.000. Tapi kan kita open PO Soto waktu itu, dan akhirnya saya bilang sama istri saya, udahlah beli dulu deh gopek. Ntar hari Selasa kan open PO ini jalan, ada orang-orang yang bayar soto, nah kita beli lagi. Rupanya apa? Minggu malam saya ngalamin kecelakaan. Ketika saya lihat betis saya udah bengkok, itu udah nggak kuat diangkat, tapi jari-jari kaki masih bisa, artinya syarafnya masih bisa. Cuman kayaknya tulangnya yang patah. Ketika diangkat sama orang-orang, sakitnya minta ampun, dan waktu saya geletak di pinggir jalan itu setelah diangkat itu, sambil geletak di pinggir aspal itu, saya cuma doa, Tuhan, aku nggak mau marah, aku nggak mau komplain, aku nggak mau bersungut-sungut. Aku tahu pasti ada maksud Tuhan yang baik, tapi aku nggak ngerti lagi, Tuhan. Aku nggak ngerti lagi ini. Aku nggak punya BPJS, aku nggak punya asuransi, karena tahun lalu kita udah tutup karena nggak kuat bayar, Bapak Ibu Saudara. Dan saya cuma bilang, Tuhan, kalau sampai ini nanti dioperasi untuk patah tulang atau apa, duitnya dari mana, Tuhan? Aku udah nggak bisa mikir lagi, Tuhan. Udah nggak tahu deh mesti gimana. Tapi saya nggak mau marah, saya nggak mau komplain sama Tuhan. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini saya ada, biaya operasi kemarin di rumah sakit 83,5 juta, bahkan untuk rawat jalan segala macam, Tuhan cover luar biasa. Sana sini orang yang sumbang sampai saya nggak tahu lagi. Dan bahkan ada beberapa musisat yang orang bantuin, saya nggak tahu siapa itu, dari mana itu. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau katakan simple. Tuhan kenal siapa kita. Nggak ada satupun masalah dalam hidup Anda dan hidup saya yang terjadi secara kebetulan. Lewat semua masalah, yakini imani, Tuhan pasti punya rancangan yang baik. Lewat setiap masalah, Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan kenal siapa kita. Amin. Yang keempat, masih kuat? Kalau nggak kuat, kita tutup dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Masih kuat ya? Wah, saya rindu sekali kita tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang keempat, kita lihat ayat 21 dan 22. Ini yang menarik. Tuhan berjalan di depan mereka, ya, pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saya suka kalimat itu. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saya suka sekali statement itu. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita jalanin hidup ini, kita tetap mesti punya keyakinan, mesti penuh keyakinan. Karena yang keempat, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kalau Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun, menuju ke Laut Teberau itu tadi ya, Bapak Ibu sekalian, namanya di padang gurun itu kalau siang panas banget. Tapi kalau malam dingin banget, Bapak Ibu Saudara. Saya waktu itu pergi ke Israel di akhir Mei. Kalau pagi, wah enak sekali suasananya, Bapak Ibu Saudara. Masih kayak di puncak begitulah. Kayak ya minimal di Bogor gitulah. Masih sejuk, enak sekali hawanya. Tapi ternyata apa? Ketika kita kunjungan dari satu gereja ke gereja lain, siang hari, Bapak Ibu Saudara, panas banget. Padahal itu di akhir Mei. Apalagi kalau masuk di bulan Juni, Juli. Wah, itu puncak-puncaknya panas. Kalau istri saya pergi ke Israel waktu bulan Januari waktu itu. Wah, jadi dingin sekali. Pakai pakaian rangkap begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, di padang gurun itu lebih lagi. Di padang gurun itu waktu siang panas banget. Waktu malam dingin banget. Ketika Tuhan izinkan mereka melalui padang gurun itu, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Siang hari yang harusnya panas banget, Tuhan kasih tiang awan. Jadi suasananya kayak mendung-mendung begitulah. Kayak Jakarta beberapa hari ini kan, ya mendung hujan begitu kan. Jadi ketika mereka melewati padang gurun, ada tiang awan yang membuat mereka apa? Nggak terlalu panas banget.
Karena ada tiang awan itu. Ketika malam yang harusnya dingin, yang harusnya gelap, Tuhan sediakan tiang api. Tiang api itu bukan hanya menerangi mereka, tapi tiang api itu juga apa? Memberikan kehangatan. Dan Alkitab mencatat jelas, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita yakini, ini yang perlu kita sadari. Anda dan saya, ketika hari-hari ini kita diizinkan ngalamin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, yakini imani Bapak Ibu Saudara, ada tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Tiang awan dan tiang apinya Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup, waktu kita ngalamin masalah demi masalah, kita tetap punya kekuatan. Karena ada tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Amin. Saya sama istri saya juga kalau seumpama ngobrol, saya benar-benar ya terheran-heran gitu. Kalau kita ngobrol berdua, saya sama istri saya, suka bilang, ya kalau dipikir-pikir ya aneh ya, kita sampai detik ini masih ada, itu benar-benar ajaib banget. Terus kalau dipikir kekuatan, ya kekuatan dari mana ya? Tapi ya itulah caranya Tuhan. Tolong kalau saya sharing begini, lepaskan konteks saya sebagai pendeta, Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga manusia biasa. Saya pun juga dibentuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan. Saya sama istri benar-benar dari mulai 2019 kemarin diizinkan ngalamin masalah yang wah gede banget, goncangannya gede banget. Kita diizinkan sama Tuhan kehilangan yang lumayan gede lah Bapak Ibu Saudara. Dan boleh dikatakan kita ini kondisinya ibaratnya bangkrut, udah bangkrut, nggak punya apa-apa lagi. Malah minus. Sampai kita mesti bayarin utang dan lain sebagainya. Kehilangannya nggak kepalang tanggung Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sama istri saya kalau ngomong-ngomong, iya ya kita ini nggak gila aja puji Tuhan, nggak stroke aja puji Tuhan. Kok ya dapat ya kekuatan itu ajaib banget Tuhan itu. 2019 diizinkan ngalamin itu, sampai mobil dijual segala macam karena kita nggak kuat bayar cicilan. 2020 pandemi terjadi, semua jadwal khotbah di cancel Bapak Ibu Saudara. Padahal istri saya nggak kerja, saya punya 3 anak. Ngomongin ngap-ngapan, ngalamin ngap-ngapan. Duit tabungan yang tadinya wah kita nabung buat bayar kontrakan rumah sampai kepake sampai Tuhan izinkan. Tuhan izinkan 2019, 2020 kemarin untuk bayar kontrakan rumah aja duit kita kurang Bapak Ibu Saudara. Anda bisa bayangkan, kadang-kadang jemaat kalau semua ngelihat hamba Tuhan, oh kalau hamba Tuhan pasti semuanya enak, semuanya lancar, Pak. Enggak. Sama, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama dibentuk, sama-sama diproses sama Tuhan. Dan ternyata apa? Saya cuma melihat caranya Tuhan itu ajaib banget. Di detik-detik terakhir, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saya kalau nggak salah pernah kasih kesaksian juga bahwa Juli sampai Agustus saya ngalamin kena DB dan tifus. Saya nggak berani masuk rumah sakit gara-gara apa? Nggak ada biaya, Bapak Ibu Saudara. Itu Juni dan Juli tahun lalu, 2020. Saya cuma bisa bertahan di rumah. Sampai dokter yang rawat saya itu pengurus persekutuan. Dia bilang, Pak Sam, kalau kamu bisa ngelewati malam ini, itu mukjizat. Tapi kalau seumpama kamu nggak bisa ngelewati malam ini, ya tolong siapin dirilah. Artinya apa? Saya berangkat, Bapak Ibu Saudara. Malam itu habis doa sama istri dan anak-anak saya sampai saya udah pamit. Kalau malam ini Papa nggak diizinin sama Tuhan besok pagi bangun, tolong izinkan. Artinya tugasnya Papa udah selesai. Tapi kalau besok Papa masih diizinkan untuk bangun, itu artinya ya masih ada anugerahnya Tuhan buat Papa. Saya udah pamit sama istri dan anak-anak saya, kita nangis. Karena apa? Kita nggak punya biaya untuk masuk rumah sakit. Asuransi udah kita tutup. Bapak Ibu Saudara, tapi sampai detik ini kalau saya ada, makanya itu yang saya suka bilang sama jemaat. Bangun pagi, udah jangan heboh yang lain-lain dulu. Bangun pagi, melek mata, doa, bersyukur. Pagi hari kita masih bisa bangun, masih bisa gratis bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita cuma ngeluh, aduh kenapa hidup gue kok begini, kok susah, begini. Melalui kecelakaan kemarin ini saya juga disadarkan, kadang-kadang kalau saya duduk di ruang makan sambil melihat ke depan,
Ada orang-orang yang jalan kaki lewat, orang-orang yang sepedahan, orang-orang yang lari pagi lewat. Saya akhirnya disadarkan juga, iya ya, ternyata bisa jalan pagi, bisa sepedaan, itu udah anugerah tersendiri. Gue cuma bisa duduk, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kadang suka goyang sama istri saya seperti itu. Kalau sekarang kaki saya udah bisa ditekuk, saya udah bisa berdiri, udah bisa mulai jalan di rumah yang nggak pakai tongkat itu. Tuh rasanya udah bersyukur banget, udah ngerasa, aduh Tuhan, thank you banget, udah bisa berdiri, udah bisa jalan. Kita kadang-kadang dikasih kaki normal, jalan normal, nggak usah mikir, naik tangga nggak usah mikir, sepedaan ya tinggal sepedaan. Kita ngerasanya, biasa-biasa aja. Bapak Ibu Saudara, belajar bersyukur. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Nah, kalau bicara terakhir ini, mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Yang duduk udah mulai miring, udah mulai ngeces, langsung ditegakkan, begitu kan? Oke, yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat pasal 14 ayat 30 dan 31. Nah, pasal 14 ayat 30 dan 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ini yang kelima. Kenapa kita jalanin hidup ini kita mesti tetap penuh keyakinan? Ke depan kita sama-sama nggak tahu seperti apa kehidupan kita. Tapi tetap jalanin hidup penuh keyakinan. Kenapa? Karena Allah sanggup menolong kita. Kalau Anda membaca di dalam Keluaran pasal 14 ini, konteksnya ketika mereka jalan menuju ke padang gurun itu, Tuhan ngomong sama Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, tolong kamu balik dikit. Tolong bawa bangsa Israel ini mundur dikit, balik dikit. Ke daerah Pihahirot itu, Bapak Ibu Saudara. Di tepi laut. Disuruh berkemah di situ. Kalau Anda baca ayat 1 dan ayat 2 itu ya. Nah, ketika mereka berkemah di situ, di Pihahirot itu, ternyata apa? Allah keraskan hatinya Fir'aun. Fir'aun mengejar bangsa Israel dengan pasukannya. Nah, bangsa Israel ketika melihat Fir'aun dan pasukannya ini mengejar mereka, marah mereka sama Musa. Kalau Anda lihat itu keseluruhan pasal itu, mereka marah sama Musa, mereka komplain, mereka kecewa sama Musa. Kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas itu, bangsa Israel bilang, apa nggak ada kuburan di Mesir? Lu bawa kita cuma untuk mati di sini. Kan kita udah ngomong bolak-balik, udahlah jangan ganggu deh. Kita kerja jadi budak ya jadi budak, udah biarin ya, nggak usah ganggu. Sekarang kamu bawa kita keluar dari Mesir ini, ternyata apa? Cuma untuk mati. Tuh lihat, Fir'aun sama orang Mesir pada ngejar kita. Kira-kira begitulah. Kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita sadari atau nggak kita sadari, kita ini diizinkan sama Tuhan menghadapi keadaan dalam tanda petik seperti di Pihahirot. Kadang-kadang Anda dan saya kita diizinkan sama Tuhan ngadepin keadaan-keadaan yang membuat kita kepepet, membuat kita kejepit, yang seakan-akan, duh lah, udah kepepet deh ini. Rasanya udah nggak mungkin deh. Tapi ini poin yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita jalanin hidup mesti tetap penuh keyakinan? Karena Allah sanggup untuk menolong kita. Bangsa Israel di dalam kondisi yang terjepit seperti itu, Musa berkata kepada mereka, jangan takut. Karena orang Mesir yang kamu lihat sekarang nggak akan kamu lihat lagi. Dan ternyata Tuhan hantam itu semua. Orang-orang Mesir itu disikat habis sama Tuhan. Mereka mati di situ. Sampai akhirnya bangsa Israel tahu Tuhan sanggup menolong mereka. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada apa yang dikatakan Musa. Bapak Ibu Saudara, ini yang kelima. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita hari-hari ini, apapun yang menjadi permasalahan kita hari-hari ini, percayalah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kita bukan punya Tuhan yang mati, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup untuk menolong Anda dan saya. Yakini, imani, Bapak Ibu Saudara,
Kalau tadi saya sharing bahwa saya 2019 diizinkan sama Tuhan ngalamin ditipu sama orang, boleh dibilang bangkrut ya bangkrut sampai minus malah, sampai punya utang segitu gede, dan ngalamin sakit segala macam sampai detik ini Tuhan pelihara. Bahkan saya sempat ngalamin tahun lalu itu, saya sempat ngobrolin sama istri, ini kalau ngomongin mau dihemat lagi apa yang bisa dihemat ya? Apa sekolahnya anak-anak aja kita keluarin ya? Anda bisa bayangkan, sekolah anak itu ya salah satu hal yang paling esensi, paling penting selain makan dan minum. Tapi ternyata apa? Supaya kita bisa berhemat lagi, supaya nggak ada beban bayar tiap bulan. Sekolahnya anak-anak sampai kita mau keluarin, Bapak Ibu Saudara. Dan di satu momen tahun lalu itu sampai kita, ngomongin nangis, ngomongin sedih, saya sedih banget rasanya. Ketika anak-anak pengen nasi goreng langganan kita, nggak mahal Bapak Ibu Saudara. Bukan di restoran Chinese food, nggak. Nasi goreng abang-abang yang sebungkus cuma 17.000. Kita biasanya kalau beli ya, karena kita berenam, belinya langsung 6 bungkus gitu. Tapi rupanya tahun lalu sempat akhirnya ketika anak-anak ngomong pingin nasi goreng itu, kita bilang, udahlah makan Indomie aja lah, kalau nggak masak di rumah aja lah. Kalau bisa nggak ngeluarin duit dulu lah. Sampai dalam kondisi seperti itu, saya sebagai bapak, sebagai suami juga nangis rasanya. Hati, tapi itu keadaan kita. Keadaan kita. Sampai detik ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya masih ada, keluarga kami masih ada, anak-anak masih bisa sekolah. Saya cuma katakan simpel, Tuhan sanggup menolong. Kalau Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan juga sanggup menolong Anda. Makanya kenapa kita jalanin hidup, kita mesti tetap nyandar sama Tuhan. Jangan bersandar sama kekuatan kita sendiri. Capek hidup kita. Kenapa kita stres, kenapa kita depresi? Kadang-kadang kita jalanin hidup ini, kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita belajar, yakini, imani, Tuhan sanggup menolong kita. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan, khususnya untuk jemaat di GBI Jatinegara Timur ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mesti berjalan penuh keyakinan? Hal yang pertama, apa tadi yang kita belajar Bapak Ibu Saudara? Tuhan tahu penderitaan kita. Amin. Tuhan tahu penderitaan kita. Dan yang kedua, Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Dan yang ketiga, kalau Tuhan izinkan kita ngalamin masalah, Tuhan kenal siapa kita. Jadi jangan takut. Tuhan tahu kok kemampuan kita. Gak ada masalah yang terjadi yang di luar kemampuan kita. Dan yang keempat, ketika kita ngalamin masalah dalam hidup, tolong yakini, imani, Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Bangsa Israel melewati padang gurun, perlu tiang awan supaya nggak terlalu panas, perlu tiang api supaya untuk menerangi mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Itu yang Tuhan sediakan. Oke? Dan kemudian yang kelima, Tuhan sanggup menolong. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya. Bukan hanya masalah pandemi, tapi juga masalah-masalah yang lain dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, meskipun secara sederhana, secara singkat, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat, kekuatan bagi setiap umat-Mu. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, di gereja-Mu, di GBI Jatinegara Timur ini Tuhan. Mari Engkau yang menopang mereka. Apapun padang gurun yang sedang dihadapi umat-Mu hari-hari ini. Engkau yang memampukan, Engkau yang menopang, Engkau yang menguatkan, sehingga setiap umat-Mu boleh melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup mereka. Dan biarlah setiap umat-Mu boleh berkata bahwa mereka memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk menolong mereka. Kau berkati setiap umat-Mu dengan kesehatan yang baik, yang sempurna, berkati pekerjaan, berkati usaha, di tengah kondisi pandemi. Kami yakin dan percaya berkat-Mu tidak pernah kekurangan buat mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali